Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat, salam toleransi ya. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan yang terbaik ya dalam mengikuti kuliah hari ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membantu menjelaskan ya mengenai harga pokok proses. Nanti kita lebih dalam membahas mengenai persediaan. Pertemuan 1 kemarin kita sudah membahas, kita belajar mengenai konsep akuntansi biaya. Demikian pula dengan pertemuan 2 ya, kita sudah belajar mengenai konsep akuntansi biaya, pengertiannya sudah kita paparkan, sudah dimengerti bersama definisi-definisi untuk akuntansi biaya. Kemudian pertemuan ketiga kita kemarin membahas mengenai harga pokok pesanan. Ini pertemuan keempat dan pertemuan kelima masih dengan harga pokok proses dan beberapa contoh yang akan melengkapi teman-teman dalam belajar. Kemudian pertemuan ke-6 nanti kita akan membahas mengenai activity based costing. Kemudian pertemuan ke-7 kita akan lakukan overview ya, apa yang kita sudah pelajari bersama dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6. Kemudian kisi-kisi untuk pertemuan untuk persiapan ujian, persiapan UTS nanti seperti apa. Baik teman-teman, kita sedikit ulangi ya mengenai definisi metode harga pokok proses. Jadi, metode harga pokok proses merupakan metode pengumpulan biaya produksi yang digunakan oleh perusahaan yang mengolah produknya secara massal, jadi bukan berdasarkan pesanan. Jadi sekali produksi dalam jumlah yang besar atau sangat banyak. Ini biasanya sudah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan raksasa ya, artinya perusahaan-perusahaan yang menengah ke atas sudah menerapkan harga pokok proses. Sedangkan perusahaan-perusahaan atau usaha yang dalam menengah ke bawah biasanya masih berdasarkan pesanan. Untuk biaya produksi sendiri ini dikumpulkan untuk setiap proses ya selama jangka waktu tertentu ya. Kemudian biaya produksi persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi dalam periode tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dari proses produksi tersebut ya selama periode yang telah ditetapkan. Beberapa karakter metode harga pokok proses. Yang pertama, produk yang dihasilkan merupakan produk standar. Ya, biasanya sudah ada kualitas, ada spesifikasi tertentu yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Kemudian produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama. Kemudian yang ketiga, kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi yang berisi rencana produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu. Biasanya ini dilakukan oleh perusahaan, misalnya perusahaan manufaktur untuk produk A. Maka dia akan memproduksi produk A ya, itu dalam jumlah yang sudah ditentukan dengan mengedepankan kualitas dan jumlah yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Kemudian misalnya perusahaan otomotif atau farmasi gitu ya, itu sudah ditentukan oleh perusahaan untuk memproduksi produk A gitu ya, produk tertentu, berapa unit yang ditentukan dengan kualitas dan standar produksi yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Sedikit mengulas teman-teman mengenai perbedaan harga proses dengan harga pokok pesanan. Untuk beberapa item perbedaan yaitu terkait satu pengumpulan biaya produksi ya. Untuk harga pokok pesanan ini dihitung berdasarkan pesanan yang masuk. Sedangkan untuk harga pokok proses ini dihitung berdasarkan departemen per periode akuntansi. Kemudian perhitungan harga pokok persatuannya, total biaya pesanan dibagi jumlah produk yang dipesan. Sedangkan untuk harga pokok proses, rumusnya adalah total biaya periode waktu tertentu dibagi jumlah produk berdasarkan periode tertentu. Selanjutnya, pembeda untuk
item penggolongan biaya produksi. Untuk harga pokok pesanan, kita menghitung biaya produksi langsung, biaya produksi tidak langsung. Berbeda, untuk harga pokok proses, tidak perlu biaya langsung dan tidak langsung. Biaya overhead produksi ditetapkan ya BOP per jumlah produk satu periode akuntansi. Selanjutnya untuk biaya overhead pabrik ya, mohon maaf. Untuk BOP terdiri dari biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya produksi lainnya, biaya ditetapkan di muka. Itu untuk harga pokok pesanan. Berbeda ya untuk harga pokok proses, BOP selain biaya bahan baku, BTK, biaya tenaga kerja ya, itu dibebankan sesungguhnya yang terjadi dalam periode akuntansi. Ini kita mau refresh atas pertemuan yang kemarin ya. Biasanya matriks ini sering keluar dalam ujian. Teman-teman bisa pelajari lebih lanjut, diingat-ingat ya pada saat ujian ini sering keluar. Sebutkan perbedaan harga pokok pesanan dan harga pokok proses. Kemudian teman-teman kita akan mengulas ya sedikit bagaimana dan ada berapa saja ya metode persediaan yang umum diimplementasikan dalam perusahaan-perusahaan. Untuk yang pertama, kita akan belajar mengenai metode persediaan rata-rata tertimbang. Umumnya metode ini digunakan oleh berbagai jenis perusahaan, terutama dalam industri retail dan manufaktur. Berikut beberapa keterangannya. Untuk perusahaan manufaktur ya, perusahaan manufaktur ini kan memproduksi barang dalam jumlah yang besar. Nah, beberapa perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur juga sering menggunakan metode rata-rata tertimbang yang tujuannya untuk menghitung biaya produksi mereka. Ini membantu perusahaan manufaktur dalam menentukan harga pokok produk ya, dengan mengambil rata-rata biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Kemudian perusahaan distribusi. Perusahaan distribusi yang memiliki inventaris barang dagangan sering menggunakan metode rata-rata tertimbang untuk menilai persediaan mereka. Ini membantu mereka dalam menentukan nilai persediaan mereka yang akan dilaporkan dalam laporan keuangan. Selanjutnya perusahaan retail. Perusahaan retail yang menjual berbagai jenis barang dari berbagai pemasok ya, mungkin menggunakan metode rata-rata tertimbang untuk menghitung biaya persediaan mereka. Ini memungkinkan perusahaan retail untuk memperkirakan biaya rata-rata barang yang mereka jual ya, tanpa harus melacak satu persatu setiap barang secara individual yang mereka beli. Namun demikian yang perlu diingat bahwa pemilihan metode persediaan juga dapat dipengaruhi oleh pertimbangan perpajakan, peraturan industri, dan yang terpenting adalah kebijakan perusahaan. Baik, ini kita akan membahas salah satu contoh bagaimana harga pokok proses untuk metode rata-rata tertimbang ini dilakukan. Ya, metode ini memperhitungkan biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik yang dikeluarkan selama periode tertentu. Misalnya, perusahaan memiliki biaya produksi selama 1 bulan sebagai berikut. Biaya bahan baku ya, itu $10.000. Kemudian biaya tenaga kerja langsung $8.000. Overhead pabrik $5. Dan total unit produksi ada 2.000 unit. Langkah-langkah untuk menghitung harga pokok proses ya dengan metode rata-rata tertimbang sebagai berikut. Yang pertama kita menghitung total biaya produksi selama periode tertentu ya, yaitu jumlahkan biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Jadi kita tambahkan saja untuk $10.000 ditambah $8.000 ya, kemudian ditambah $5.000 ya,
itu sama dengan 23.000. Langkah yang kedua, kita hitung jumlah unit ya. Jumlah unit yang diproduksi selama periode tersebut. Di soal tadi kita sudah mengetahui bahwa jumlah unit yang berhasil diproduksi adalah 2000. Maka mudah saja untuk menghitung harga pokok proses dengan metode rata-rata tertimbang ini ya, yaitu dengan rumus total biaya produksi dibagi total unit produksi, atau sama dengan 23.000 dibagi 2000 unit ya, sebesar 11,50 dolar per unit. Dengan demikian, harga pokok proses dengan rata-rata tertimbang per unit di periode tersebut adalah 11,50. Metode ini memberikan gambaran rata-rata biaya produksi per unit yang mencakup biaya bahan baku, sudah mencakup tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik yang dikeluarkan dalam periode tertentu. Itu untuk harga pokok proses ya teman-teman, dengan metode rata-rata tertimbang. Selanjutnya kita membahas mengenai metode persediaan dengan biaya standar ya. Perusahaan manufaktur biasanya menggunakan metode ini ya. Tapi ada juga ya perusahaan lain yang menggunakan metode ini, ada perusahaan otomotif, elektronik, dan farmasi. Metode biaya standar ini relevan ya, digunakan bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki proses produksi yang stabil dan terstruktur dengan baik ya. Salah satu contohnya adalah di perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur memiliki jalur produksi yang terorganisir dengan baik ya, dan produksi yang stabil, sering menggunakan metode harga pokok proses dengan penetapan biaya standar. Perusahaan manufaktur menetapkan biaya standar untuk bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik, dan kemudian membandingkan biaya aktual dengan biaya standar ini untuk mengevaluasi kinerja dan efisiensi produksi. Selanjutnya, perusahaan otomotif. Industri otomotif ya sering menggunakan metode biaya standar karena proses produksinya sering dijalankan dengan biaya standar yang telah ditetapkan sebelumnya untuk setiap komponen kendaraan. Kemudian ada perusahaan elektronik. Beberapa perusahaan elektronik juga menggunakan metode ini ya, seperti elektronik komputer, telepon genggam, atau perangkat lainnya cenderung menggunakan metode ini. Mereka memiliki biaya standar untuk komponen elektronik, tenaga kerja, dan proses produksi lainnya. Kemudian perusahaan farmasi ya, perusahaan farmasi yang memproduksi obat-obatan seringkali menggunakan biaya standar ya. Mereka menetapkan biaya standar untuk bahan kimia ya, tenaga kerja penelitian dan pengembangan, serta biaya produksi lainnya. Berikut ini adalah contoh bagaimana menghitung harga pokok proses berdasarkan biaya standar. Misalnya, biaya standar suatu bahan baku ya, per unit sudah ditentukan 5 dolar. Kemudian standar biaya tenaga kerja langsung per unit 3 dolar. Kemudian standar biaya overhead pabrik per unit 2 dolar. Nah, dari soal ini, biaya-biaya yang sudah timbul kita catat ya. Yang pertama, kita tentu harus menghitung standar biaya total per unitnya. Jadi kita tambahkan saja 5 tambah 3 tambah 2 sama dengan 10 dolar per unitnya. Apabila sudah diketahui berapa unit yang berhasil diproduksi, ini kita contohkan 2000 unit ya, maka untuk menghitung harga pokok
ya, berdasarkan biaya standar sangat mudah ya. Biaya total produksinya tadi, karena kita menghitungnya per unit ya, ditambah berapa unit atau biaya atau berapa jumlah produksi yang berhasil diproduksi ya, per unitnya, persatuannya, tinggal dikali saja. 10 dolar per unit dikali 2000 unit, maka hasilnya adalah 20.000 dolar ya. Dengan demikian harga pokok proses biaya standar per unitnya untuk periode tersebut adalah 20.000 unit ya. Mohon maaf, ini sedikit typo, saya perbaiki. Jadi kita tadi sudah belajar ya, biaya standar, kemudian ada biaya rata-rata tertimbang. Masih ada 2 lagi ya teman-teman, saya lanjutkan. Selanjutnya adalah metode persediaan dengan first in first out ya. Ini cenderung digunakan oleh berbagai jenis perusahaan, terutama yang memiliki persediaan barang fisik ya, yang mudah terurai atau memiliki tanggal kadaluarsa. Jadi yang masuk pertama diupayakan cepat-cepat keluar gitu ya, cepat-cepat dijual gitu. Contohnya, yang pertama perusahaan makanan dan minuman. Bisnis yang menjual makanan dan minuman sering menggunakan metode FIFO karena banyak produk mereka memiliki tanggal kadaluarsa. Dalam industri ini, FIFO memastikan bahwa barang dengan tanggal kadaluarsa yang lebih awal digunakan atau dijual lebih dahulu, sehingga mengurangi resiko atas kerusakan barang. Jadi, seandainya ada barang masuk yang pertama, ada barang masuk yang kedua, ada barang masuk yang ketiga, yang masuk pertama itu ya dikeluarkan, cepat-cepat dikeluarkan atau dijual lebih dahulu. Ya. Karena kalau tidak buru-buru dijual maka akan kadaluarsa. Seandainya yang terakhir dikeluarkan lebih dahulu, sebetulnya bisa saja dikeluarkan lebih dahulu ya teman-teman. Tapi yang pertama masuk ini akan menjadi barang tidak ada nilai gunanya karena dia sudah kadaluarsa, tidak bisa dikonsumsi oleh customer lagi. Kemudian perusahaan farmasi ya, perusahaan farmasi, industri farmasi ini sering menggunakan FIFO karena obat-obatan juga memiliki tanggal kadaluarsa. FIFO memastikan bahwa stok obat yang lebih lama digunakan terlebih dahulu, sehingga meminimalkan resiko obat kadaluarsa dan memastikan keamanan pasien. Kemudian perusahaan pakaian dan retail. Bisnis retail yang menjual produk seperti pakaian juga sering menggunakan metode FIFO. Ini membantu mereka menjaga rotasi persediaan agar produk yang lebih lama tiba di rak toko dan dijual lebih dahulu, mengurangi kemungkinan produk menjadi usang atau ketinggalan tren. Jadi ketika barang masuk harus cepat-cepat dijual gitu ya. Kemudian ada industri elektronik dan teknologi, perusahaan yang memproduksi atau menjual barang-barang elektronik atau teknologi juga bisa menggunakan FIFO. Terutama jika produk mereka mengalami perubahan teknologi yang cepat. FIFO memastikan bahwa barang yang lebih lama diproduksi atau dibeli lebih dulu itu harus dijual lebih dulu, sehingga perusahaan dapat mengurangi kerusakan penurunan nilai stok ya karena perubahan teknologi. Kemudian yang kelima, industri otomotif ya, beberapa juga menggunakan metode FIFO. Tentunya beberapa metode-metode yang digunakan ya, khususnya metode FIFO ini dipengaruhi oleh faktor-faktor ya, misalnya perpajakan, kebijakan perusahaan dan jenis produknya sendiri, apakah ada produk-produk yang ada kadaluarsanya, apakah produk-produk yang memang karena sifatnya itu sangat terkait dengan tren, kekinian teknologi, kemajuan zaman gitu ya, sehingga produk yang masuk lebih dahulu harus cepat-cepat dijual, seperti itu, sehingga kita tidak banyak menimbun produk-produk yang sudah ketinggalan zaman, karena itu sudah tidak diminati, maka
Kalau seperti itu, perusahaan akan menanggung kerugian yang besar karena memproduksi dan gagal untuk menjualnya. Ini contoh perhitungan ya untuk metode FIFO. Mudah saja ya teman-teman, kita simak bersama-sama. Metode perhitungan biaya produksi yang mengasumsikan bahwa barang yang pertama masuk, first in ya, ke dalam proses produksi adalah yang pertama keluar, first out ya. Pertama masuk, pertama keluar ya. Dalam konteks biaya produksi, FIFO mengasumsikan bahwa biaya bahan baku dan biaya produksi lainnya dihitung berdasarkan harga barang yang pertama masuk ke dalam suatu produksi. Jadi kata kuncinya adalah biaya bahan baku dan biaya produksi lainnya itu dihitung berdasarkan harga barang yang pertama masuk ya, harga barang yang pertama masuk. Contoh, pada awal periode kita asumsikan saja tidak ada barang dalam proses. Kemudian persediaan bahan baku ya, itu 1000 unit dengan harga $1 ya per unitnya. Maka total biaya bahan baku sebesar 1000 unit. Selama periode produksi, bahan baku dibeli ya. Yang pertama 2000 unit dengan harga $1,2 per unit. Ini adalah pembelian yang pertama ya. Kemudian pembelian yang kedua dengan harga 3000 unit dengan harga 1,3 per unit. Kemudian persediaan bahan baku akhir yang harus teman-teman catat yaitu sebesar 2000 unit. Untuk produksi ya, barang dalam proses tidak ada. Barang yang selesai diproduksi itu diidentifikasi 4000 unit. Kemudian barang dalam proses itu ada 1000 unit. Untuk mengetahui jumlah unitnya ini biasanya dilakukan stok opnam ya teman-teman pada periode akhir produksi, dihitung manual, dihitung berdasarkan berapa sih yang berhasil diproduksi. Baik, kita lanjut ke cara menjawabnya. Jadi langkah yang pertama, kita harus menghitung biaya bahan baku yang digunakan selama proses produksi ya, selama periode produksi. Dengan rumus, biaya bahan baku yang digunakan sama dengan biaya bahan baku awal ya, pembelian bahan baku dikurangi biaya bahan baku akhir ya. Maka tadi kan bahan baku awal sudah teridentifikasi ada 1000 ya, maka 1000 ditambah dalam kurung 2000 ya. Ya, ini ya maksudnya 2000 unit ya. 2000 unit ya. 2000 unit. Mohon maaf, ini ada sedikit typo, saya edit sedikit. Kemudian tambah 3000 unit ya. 3000 unit dikali 1,3 ya, tadi kan ada harga per unitnya. Kurangi biaya bahan baku akhir. Biaya bahan baku akhirnya kan ada 2000 unit ya. 2000 unit dikali 1,3. Maka hasilnya seperti ini ya, 1000 unit, maaf, $1000 ditambah $2400 ditambah $3900 ya. Kemudian dikurangi biaya bahan baku akhirnya itu $2600. $2600 tadi dihitung berdasarkan 2000 unit dikali 1,3 dolar ya. Karena harga beli terakhir kan yang kedua tadi kan 1,3 bukan 1,2 ya. Ini hasilnya 4700. Mudah-mudahan sampai sini bisa dimengerti. Kemudian langkah yang kedua, kita menghitung biaya produksi totalnya. Caranya adalah biaya bahan baku yang digunakan ditambah biaya tenaga kerja langsung, kemudian biaya overhead ya. Itu berapa jumlahnya, nanti tinggal ditambahkan saja. Dalam soal ini tidak kita jelaskan secara rinci untuk biaya tenaga kerja langsung dan overhead pabriknya ya. Anggap saja $4700.
Cara menghitung per unitnya sangat mudah, $4.700 dibagi 4.000 unit. Kenapa 4.000 unit? Karena tadi di soal yang sudah selesai, barang selesainya adalah 4.000 unit. Maka hasilnya adalah $1,175 per unit. Kira-kira begitu teman-teman. Ini nanti dibaca, disimak kembali. Saya lanjut ke metode selanjutnya, yaitu metode persediaan last in first out. Ya, kalau tadi pertama masuk, pertama dikeluarkan, last in first out ini adalah terakhir masuk, pertama dikeluarkan. Jadi kebalikannya dari tadi ya. Yang tadi pertama masuk, pertama dikeluarkan, ini terakhir masuk, pertama dikeluarkannya. Nah, metode LIFO ini sering digunakan oleh beberapa perusahaan, ya, terutama yang ingin mengurangi pajak yang harus mereka bayar atau yang ingin mencerminkan harga pasar yang lebih baru untuk persediaan mereka. Biasanya ada dua motif ya teman-teman, tapi sebetulnya juga tergantung dari karakteristik produknya, seperti itu. Beberapa motif yaitu ingin berusaha mengurangi pajak karena biasanya yang terakhir masuk itu harganya lebih tinggi ya daripada yang pertama masuk, atau ingin mencerminkan harga pasar yang lebih jelas dalam laporan keuangan karena mencerminkan harga yang sesungguhnya kalau menggunakan harga terakhir itu. Beberapa contoh ya. Pertama, perusahaan perdagangan besar. Perusahaan yang memiliki persediaan barang-barang yang nilainya cenderung meningkat seiring waktu sering menggunakan metode LIFO. Ini termasuk perusahaan grosir, distributor yang menjual produk-produk seperti bahan bangunan, suku cadang, atau beberapa peralatan. Sekali lagi, ini tergantung oleh beberapa faktor ya. Faktor kebijakan perusahaan, faktor fluktuasi harga, ya, atau memang ada beberapa regulasi yang memang mengatur harus menggunakan metode LIFO. Kemudian yang kedua, industri kimia dan petrokimia. Bisnis yang memproduksi atau menjual bahan kimia dan produk petrokimia sering menggunakan metode LIFO karena sifat produk mereka yang cenderung mengalami kenaikan harga seiring waktu. Kemudian perusahaan konstruksi. Perusahaan konstruksi sering menggunakan metode LIFO untuk mengelola persediaan bahan bangunan. Bahan bangunan seperti kayu, batu bata, atau baja ringan ya, baja itu cenderung mengalami fluktuasi harga. Dan metode LIFO memungkinkan mereka untuk mencerminkan harga yang lebih baru dalam penilaian persediaan mereka. Kemudian industri pertambangan, ya, perusahaan tambang yang mengeksploitasi sumber daya alam seperti batu bara, logam, atau mineral sering menggunakan metode LIFO. Harga sumber daya alam sering fluktuatif dan metode LIFO memungkinkan mereka untuk mencerminkan harga yang lebih wajar, lebih baru dalam penilaian persediaan mereka. Kemudian beberapa perusahaan retail juga menggunakan ya. Ini ada sedikit catatan teman-teman, penting untuk dicatat bahwa penggunaan metode LIFO dalam laporan keuangan seringkali membutuhkan pengungkapan tambahan dan mungkin tidak diizinkan dalam semua yurisdiksi. Ya. Oleh karena itu, keputusan untuk menggunakan metode LIFO harus dipertimbangkan dengan hati-hati dan mempertimbangkan beberapa implikasinya terhadap pajak, hukum, dan keuangan. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Kemudian, ini salah satu contoh ya, saya coba tampilkan yang mudah untuk membuka nalar berpikirnya dahulu. Metode last in first out ya,
Ini adalah metode penilaian persediaan di mana barang yang terakhir masuk ke dalam persediaan adalah yang pertama dianggap keluar untuk dijual atau digunakan dalam proses produksi. Dalam konteks harga pokok proses, metode LIFO digunakan untuk menentukan biaya bahan baku dan biaya produksi lainnya. Jadi kata kuncinya adalah barang yang terakhir masuk ke dalam persediaan adalah yang pertama dianggap keluar untuk dijual atau digunakan. Contohnya misalnya, pada awal periode, barang dalam proses dianggap tidak ada. Kemudian persediaan bahan baku ya yang teridentifikasi 1000 unit dengan harga $1 per unit. Maka total biaya bahan bakunya adalah $1000. Mudah saja ya teman-teman, ini tinggal dikali 1000 unit dikali $1. Kemudian yang kedua, selama periode produksi ya, ini pertama kita membeli 2000 unit dengan harga $1,2 per unitnya. Yang kedua, jadi pembelian yang kedua sebesar 3000 unit dengan harga $1,3 per unitnya. Maka persediaan bahan baku akhir yang diidentifikasi adalah 2000 unit. Ya, ini perlu dicatat ya, karena poin pentingnya teman-teman ketika nanti mengerjakan soal. Kemudian produksi ya, produksi untuk barang dalam proses awal tadi tidak ada. Kemudian yang sudah selesai ya, itu dianggap 4000 unit. Kemudian dari soal ini barang dalam proses akhir ada 1000 unit. Ya. Yang perlu digarisbawahi adalah barang selesainya. Barang selesainya ada berapa? Ada 4000 unit. Baik, langsung ke pembahasannya. Jadi langkah pertama yang teman-teman harus hitung yaitu 1, menghitung jumlah biaya bahan baku yang digunakan selama periode produksi ya. Biaya bahan baku yang digunakan sama dengan biaya bahan baku akhir dikali jumlah unit produksi. Ya. Yang kita catat, yang kita hitung adalah $1,3 tadi ya, dikali jumlah yang diproduksi yaitu $4000. Karena yang terakhir kita beli kan tadi di harga $1,3 ya. Kemudian menghitung biaya produksi total. Biaya produksi total rumusnya yaitu biaya bahan baku yang digunakan, biaya tenaga kerja langsung, tambah biaya overhead pabrik ya. Itu $5.200 ya tadi untuk bahan bakunya ya. Karena di soal tadi kita tidak deskripsikan lebih lanjut mengenai berapa biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik, maka kita anggap 0 terlebih dahulu. Maka total biaya produksinya sebesar $5.200 ya. Kemudian yang ketiga kita hitung harga pokok proses per unitnya. Rumus menghitung harga pokok proses per unit yaitu biaya produksi total dibagi barang yang selesai diproduksi. Maka 5.200 ya tadi ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik dibagi 4.000 unit. Karena di soal tidak kita definisikan lebih dahulu mengenai biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik, maka kita anggap 0 ya. Maka besarannya adalah 5.200 dibagi 4.000 unit. Nah, nanti langsung dihitung saja ya. Kira-kira itu sebesar $1,3 ya, 1,3. Baik. Setelah kita menghitung ya dengan metode biaya standar, biaya rata-rata tertimbang, LIFO maupun FIFO, nanti perusahaan tinggal menambahkan berapa profit margin untuk setiap unit yang akan dijual. Misalkan di sini 1,3 ya HPP-nya, harga pokok prosesnya. Perusahaan ingin mendapatkan berapa persen gitu misalnya.
Seandainya ingin mendapatkan keuntungan 10% ya, maka dijualnya ya 1,43 gitu ya. Nah, lanjut teman-teman, dengan metode LIFO ya, biaya bahan baku yang digunakan dihitung berdasarkan harga bahan baku terakhir ya yang masuk ke dalam proses produksi. Nah, beberapa yang perlu diingat bahwa saya belum memiliki data spesifik ya tadi yang mengenai biaya tenaga kerja langsung dan overhead pabrik dalam contoh ini, sehingga harga pokok plus unit tidak dapat dihitung dengan pasti. Namun ketika kita anggap biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead-nya 0, maka harga per unitnya 1,32. Tentu dalam perkembangannya, dalam kegiatan bisnis yang sebenarnya ataupun nanti dalam soal, tentu teman-teman diminta menghitung ya berapa biaya tenaga kerja langsungnya dan berapa biaya overhead pabrik, karena sangat tidak mungkin ya memproduksi suatu barang ya tanpa adanya tenaga kerja langsung, tanpa adanya mesin, tanpa adanya biaya overhead pabrik. Kira-kira seperti itu teman-teman. Dalam pertemuan kali ini kita membahas harga pokok proses dan persediaan. Terima kasih kami sampaikan. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti pembahasan perkuliahan pada kesempatan kali ini. Silahkan apabila ada pertanyaan nanti disampaikan pada media yang tersedia, dan sempatkan teman-teman untuk membaca buku yang sudah disediakan atau minimal membaca materi-materi yang sudah saya berikan, karena kasus-kasus di buku tentu akan lebih bervariasi ya teman-teman untuk menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.